semuanya, selamat wayah kieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Ahli Pedang Keluarga Tang. Kita masuk di part 17. Di awal video ini kita beralih ke kediaman utama aliansi Black Death, di mana pemimpin mereka Yu Giljun bergumam, "Ku dengar klan Tang mempunyai pemimpin yang baru. Jadi begitu, mereka tidak bisa membiarkan posisi itu kosong terlalu lama." Mendengar gumamannya, salah seorang anggota faksinya, pemimpin sekte Transforming Heart, Eyo Solrion mengatakan, "Tuan, jika boleh saya bicara, Makinu dikalahkan oleh dia. Dia sangat terkenal dengan kekuatannya. Tolong habisi mereka sebelum mereka memulihkan reputasi lama mereka." Yu Giljun meliriknya bertanya, "Kenapa aku harus melakukan itu?" Tentu saja pertanyaan pemimpin aliansinya membuat Solrion kebingungan. "Maaf, membunuh Makinu itu sama saja dengan menantang Anda. Jadi..." Namun sebelum Solrion menyelesaikan kalimatnya, Yu Giljun menyalanya. "Bukankah aku telah memperingatkan kalian? Abaikan klan Tang, karena aku akan mematikan mereka nanti." Dia melawan perintahku dan menyerang mereka. Bukankah itu berarti dia yang sebenarnya menantangku? Syukurlah dia mati di tangan pemimpin klan Tang. Lagi pula, jika dia kembali setelah melakukan hal itu, aku juga akan menghukumnya. Selain itu, ini cukup menarik, karena pemimpin klan Tang membunuh Makinu. Makinu bukan seseorang yang mudah dikalahkan. Kalian berilah surat kepada klan Tang. Pertemuan Hicuan selanjutnya, mereka juga diundang. Beberapa hari kemudian, Yumyong terlihat tengah bercengkrama dengan ibundanya, di mana Yumyong tersenyum lebar berkata, "Pembersihan bagian dalam selesai. Kerja bagus, Bu." Bu Jihye membalas, "Sudah lama aku tidak bertugas, jadi wajarnya aku merasa tegang. Aku tidak tahu apa aku bekerja dengan baik." Yumyong menimpali, "Ibu bekerja dengan sangat baik loh. Tapi astaga, apa ibu menyembunyikan kekuatan ibu lagi seperti waktu itu?" Bu Jihye tersenyum membalas, "Karena kamu sudah merasakannya, kamu jadi langsung menyadarinya ya." Mendengar hal itu, Yumyong yang penasaran meski itu tak penyembunyian yang sempurna dan tak dapat dideteksi. Ada sebuah hal yang mengganggunya hingga ia bertanya, "Karena ibu sudah meraih Fire Realm, bukankah menyembunyikan kekuatan ibu itu tidak diperlukan?" Bu Jihye membalas, "Ini bukan hanya soal menyembunyikan kekuatanku. Yang aku rapal adalah teknik Hidden Pains, teknik rahasia keluarga kita. Yumyong, kuharap kamu juga mempelajari ini dan menyembunyikan kekuatanmu." Tentu saja, hal itu membuat Yumyong kebingungan. "Apa? Kenapa aku harus melakukan itu?" Bu Jihye melanjutkan, menjelaskan alasannya memang akan terlalu panjang. Tetapi, sebagai pencetus seni bela diri ini, dan sebagai leluhur keluarga Tang, aku harus menceritakan padamu kisahnya. Dahulu kala, sebuah wabah menyerang suatu desa di klan Sichuan. Meskipun itu bukan tahun yang kekurangan pangan, orang-orang tewas dengan tubuh yang kurus kering. Banyak sekali mayat yang dikremasi tanpa pemakaman yang layak untuk mencegah penyebaran wabah tersebut. Hanya tinggal menghitung hari sebelum semua orang di sana terjangkit wabahnya dan menunggu kematian mereka. Kecuali satu orang, seorang anak berumur 10 tahun. Kenapa anak satu-satunya yang tak terjangkit tak dapat diragukan lagi? Di mata mereka yang sudah terjangkit wabahnya, anak lelaki itu kelihatannya seperti anak yang membawa penyakit tersebut. Lalu, kemanakah seorang anak itu yang diusir di desa pergi? Dia bersembunyi di gua untuk menghindari hujan dan bertahan hidup dengan mencuri makanan persembahan yang ditinggal di kuil dekat desa. Hari demi hari, dia berusaha payah bertahan hidup. Setelah hari-hari berlalu dalam kesendirian, di hari yang ketiga, para warga desa berhenti datang ke kuil untuk melakukan ritual. Anak itu pun ditinggal sendiri. Dia bertanya-tanya, kenapa dia satu-satunya yang tidak terjangkit wabahnya? Namun, pertanyaan itu tak bertahan terlalu lama, karena sebuah kelompok misterius menemukan anak itu. Kelompok asing terburuk dalam sejarah seni bela diri, sekte Poison Killing Moon Shadow. Mereka menculik anak-anak dari seluruh dunia dan melatih mereka menjadi assassin. Mereka diberi makan racun agar tidak kabur dan diberi penawarnya secara berkala. Bulan demi bulan berlalu, anak itu pun tumbuh besar sebagai assassin, dan setelah itu, melihat jasad pengenaskan para rekannya yang tewas karena tak mengkonsumsi obat penawar yang tepat waktu. Dia menyadari
bahwa sekte Poison Killing Moon Shadow telah menyebarkan wabah itu di desa dia. Bukan dialah yang membawa wabah itu. Mulai setelahnya, anak itu berusaha tanpa mengenal lelah agar semakin kuat. Bahkan misi-misi yang paling berbahaya sekalipun diambilnya dan menyelesaikannya tanpa ragu. Dengan begitu, anak itu meraih pencapaian pembunuh bahkan master ke alas atas. Namun, di saat pemimpin sekte Poison Killing Moon Shadow memberinya gelar Five Blade Assassin, anak itu tidak minta apapun, meski ketua sekte menyuruhnya untuk meminta apapun yang ia mau. Akhirnya, keadaan berbalik. Anak itu sudah mencapai puncak dengan wawasan yang diperoleh dari melawan para Supreme Master dan teknik pamungkas miliknya sendiri yang berdasar pada seni bela diri yang dipelajari di Poison Killing Moon Shadow, yaitu 10,000 Heavenly Flower Line pertama. Lalu, sekte Poison Killing Moon Shadow sirna dalam semalam. Setelahnya, perketurunannya tinggal di Sichuan, yang mana sekarang adalah keluarga Tang. Bahkan sekarang, dunia mengingatnya dengan julukan Shadowless Grace. Namun, meskipun Bu Jie begitu serius menceritakannya, ia malah dibuat kesal dengan tingkah Yumyong yang malah tertidur di sana, yang buatnya langsung menjembel pipinya saat itu juga. Dasar anak ini, malah tidur coba. Tentu saja, jembelan di pipinya langsung membuat Yumyong terbangun. Siapa sangka, rupanya ada sejarah semacam itu ya Bu? Aduh, ini sakit Bu. Jadi, apa hubungannya kisah yang ibu ceritakan itu dengan teknik Hidden Pains? Bu Jie pun melepaskan jembelannya membalas. Sekte Poison Killing Moon Shadow memiliki banyak master Fire Realm, termasuk Five Blade Assassin dan Sang Lord. Apa kamu tahu rahasia di balik cara Mo Yongguk berhasil menghadapi mereka sendiri? Yumyong menimpali. Bukankah itu 10,000 Heavenly Flower Line? Tak ada banyak petarung yang mampu menahan seni bela diri yang membuat jumlah musuh jadi tidak percuma. Bu Jie melanjutkan, kamu setengah benar. Memang 10,000 Heavenly Flower Line, tapi itu bukan teknik senjata rahasia. 10,000 Heavenly Flower Line adalah seni bela diri yang mengendalikan Ki Force. Mendengar hal itu, Yumyong yang tak menduganya pun terperanjat. Ki Force? Apa maksud ibu? Itu adalah seni bela diri yang menggunakan Ki Force, bukannya senjata rahasia. Bu Jie menjelaskan, benar, di dalam pertempuran Fire Realm adalah pertempuran Ki Force. Ketika lawan menyerang dengan Ki Force, kita harus bertahan dengan Ki Force. Senjata rahasia biasa tak bisa menembus Ki Force defensif Fire Realm. Mendengar penjelasannya, Yumyong pun tertegun berpikir, ah ya, aku paham. Udah sebanyak apapun senjata rahasia biasa, itu semua hanya akan memantul terhadap Ki Force defensif. Ki Force melawan Ki Force. Jika badai ratusan senjata rahasia yang diselimuti kekuatan Ki menyerang, meskipun itu senjata dapat mengupas Ki Force defensif, itu tak akan bisa tahan terhadap ratusan Ki Force. Itu benar-benar teknik pamungkas keluarga Tang, dirancang dengan para Master Fire Realm sebagai dasar. Kekuatannya pasti tak ada bandingannya dengan apapun, seperti Whirling Chaos Dance atau Iron Sword Volley. Mau seorang Master Fire Realm sehebat apapun, mempertahankan Ki Force di tingkat itu pasti sulit. Di saat Yumyong memikirkan hal itu, Bu Jie yang seakan tahu pikirannya mengatakan, kamu bertanya-tanya bagaimana bisa seorang mempertahankan Ki Force sebesar itu ya? Jawabannya terdapat pada teknik Hidden Pains. Esensi dasar dari teknik Hidden Pains ini adalah tekan seluruh energi dalam yang mengalir melalui meridian dan fokuskan menjadi salah satu dari 12 principal meridians. Lalu, gunakan True Ki untuk menghalangi aliran energi dalamnya dan segel di dalam meridian. Melalui ini, energi dalam seseorang tidak mengalir tapi terbungkus dan disimpan bersama True Ki. Dengan melakukan ini, bahkan mata dari Fire Realm yang dapat melihat aliran energi dalam bisa ditipu. Tentu saja, kamu tak bisa menggunakan energi dalam yang terhalang itu, jadi kekuatan energi langsungmu berkurang. Namun, dengan pengalaman dan wawasan yang banyak, mengumpulkannya lagi itu mudah. Ulangi proses ini 12 kali untuk menyegel energi dalam pada seluruh 12 principal meridian. True Ki yang melindungi energi dalam akan membelit untuk menciptakan barrier pelindung baru. Dan ini adalah Protective Ki Armor Dragon Scales yang melampaui kekuatan defensif bela diri apapun, dan kekerasannya dikatakan sebanding dengan Izik Naga. Terlebih lagi, teknik Hidden Pains bukan hanya untuk bertahan.
Jika kamu melepas energi dalam yang tersegel dalam 12 meridian, kamu bisa menggunakan kekuatan yang 10 kali lipat lebih dari energi dalam aslimu untuk sementara. Tentu saja, semua penjelasannya membuat Yumyong terkejut. Bahkan ia kembali terdiam berpikir. Dragon Scales, sama seperti pada Dragon Poison Blade, kedengarannya seolah kedua itu sudah dijejerkan dan disandingkan dengan naga. Untuk sementara ya, soalnya energi dalam yang melebihi batas fisik akan otomatis buyar. Dengan pikiran seperti itu, Yumyong bertanya, jadi seni bela diri 10,000 Heavenly Flower Rain hanya bisa digunakan dengan melampaukan Hidden Pains? Bu Jihye mengatakan, tentu saja tidak hanya itu. Ada beberapa rahasia kunci yang diturunkan temurun-temurun bersama teknik Hidden Pains. Tetapi itu hilang setelah invasi Heaven 9 Demon Lord. Rahasia kunci yang disebarkan dari mulut ke mulut juga sirna ketika dua elder tiba-tiba meninggal dunia. Tapi Yumyong, ibu percaya kau pasti bisa menguasai 10,000 Heavenly Flower Rain dengan sempurna. Itu karena Yumyong, kamu adalah putra ibu yang membanggakan. Mendengar hal itu, Yumyong pun tersenyum membalas. Tentu saja, tak ada yang putranya Poison Phoenix tak bisa kuasai. Pada saat itu, Yumyong pun berniat jika ia harus memenuhi ekspektasinya agar ibunya semakin bangga. Setelah itu, Yumyong pun diajari teknik Hidden Pains oleh ibunya hingga tak terasa beberapa hari telah berlalu begitu saja. Kini, di ruangannya, Yumyong tertegun berpikir untuk mengisi kembali energi dalamku secepatnya setelah menggunakan teknik Hidden Pains. Tentu saja, meminum racun adalah cara terbaik. Yang orang-orang sebut sebagai racun sama saja dengan obat ajaib bagiku. Aku tak perlu untuk ulang diriku dari awal. Dan aku sebaiknya meminta Jongyal untuk membuatkanku racun. Namun, di saat Yumyong berpikir seperti itu, penjaga di luar ruangannya mengetuk pintunya mengatakan, "Permisi Tuan, seorang teman Anda telah datang. Meskipun Anda sedang bekerja, dia memaksa untuk ingin menemui Anda sekarang juga." Terpaksa penjaganya mengatakan itu. Belum sempat Yumyong mengatakan apapun, tiba-tiba saja Miryong menerobos masuk. "Tolong aku, Yumyong!" Seketika itu juga, Yumyong bangkit dari kursinya bertanya, "Miryong, apa yang terjadi? Kenapa kau kehabisan napas begitu?" Tanpa mengatur napasnya lebih dulu, Miryong mengatakan, jika terus seperti ini, kakakku akan mati." Tentu saja, hal itu membuat Yumyong tersentak kaget. "Kakakmu hampir mati? Bukankah kita sebaiknya mencari tabib dulu daripada kau datang kepadaku?" Dengan berderai air mata, Miryong menjelaskan, dia sudah diperiksa beberapa kali. Itu bukan sesuatu yang bisa disembuhkan dengan obat ataupun kemampuan medis. Itu karena 9 Yin Suffering Pains. Kini, setelah menenangkan Miryong, Yumyong yang berniat membantunya kini berjalan menuju ke rumahnya sembari menjelaskan. Di zaman dahulu kala, di samping Fiery Sun Palace, ada sebuah sekte seni bela diri yang unik yang menggunakan terminal vein, yaitu sekte North Sea Ice Palace. Sesuai dengan namanya, para petarung Ice Palace menerapkan Ice Art. Mereka yang terlahir dengan energi yang dingin itu menganggap Ice Art sebagai bakat dan berkat yang luar biasa. Namun, jika Ice Art tidak diterapkan, seseorang akan menderita kondisi terminal vein. "Miryong, apa kau dan kelak kamu adalah keturunan mereka?" Miryong membalas, "Secara teknis, kami adalah keturunan. Kudengar dulu sekali para keturunan dari Ice Palace tinggal di Sichuan dan menikah ke keluarga Tang yang dulunya terhebat di Sichuan. Katanya, menerapkan Ice Art bisa membebaskan kita dari kondisi terminal pains. Tetapi, ini kan keluarga Tang dari Sichuan, di mana mereka menggunakan Poison Art dan Dark Arts. Tak ada orang yang menerapkan Ice Art atau informasi apapun terkait itu di sini. Ice Art yang dibawa oleh para leluhur sudah lama hilang. Itu dianggap sebagai sifat keluarga yang langka yang terjadi sekali setelah beberapa dekade. Tapi dari semua itu, kenapa? Namun, sebelum Miryong menyelesaikan kalimatnya, Yumyong yang sedari tadi memikirkan solusinya menyalahnya. Sebenarnya ada sebuah cara, tapi... Namun, sebelum Yumyong mengatakan caranya, mereka telah tiba lebih dulu di depan rumah Miryong. Dan ini pun diakhiri dengan... Tentu saja, Yumyong tak bisa menahan rasa terkejutnya ketika melihat kondisi rumahnya yang hampir tertutupi oleh es sepenuhnya. Pada saat itu, bukanlah pada musim dingin.